Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Radita Azila Pulungan dari kelas 11 TKJ 1. Saya lahir di Kota Bandung pada tanggal 7 Januari 2009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya yang berjudul Topologi Jaringan. Yang pertama ada konsep topologi. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Lalu ada pengertian topologi. Topologi jaringan adalah desain atau tata letak fisik dan logis yang mengatur bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling terhubung dan berkomunikasi. Desain ini menentukan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat dan memengaruhi kinerja, keandalan, serta skalabilitas jaringan. Pemilihan topologi yang tepat sangat penting untuk memastikan jaringan berfungsi dengan efisien dan efektif. Lalu ada fungsi dan manfaat topologi. Yang pertama, fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam pemilihan topologi harus dipertimbangkan pada beberapa faktor. Hal ini akan mempengaruhi kualitas, efektivitas, dan efisiensi juga. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut: biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Lalu juga ada manfaatnya. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua ada dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan, karena semua sudah dihitung dan dengan matang dalam topologi jaringan. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Lalu yang keempat adalah pengguna menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Lalu ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi ini dilakukan dengan instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah yang pertama, BNC, terminator, dan TBNC. Lalu juga ada kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, kelebihannya adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan. Lalu mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan juga sedikit. Lalu kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Lalu ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya, topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral, dan kekurangannya yaitu kepadatan trafik data cukup tinggi, keamanan data tidak terjamin. Lalu ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihannya yaitu biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan implementasinya mudah dilakukan. Kekurangannya yaitu jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit, sangat rentan jika terjadi tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Lalu ada topologi star.
Topologi star atau disebut dengan topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk mengkoneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan karena sering memiliki banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu di antara lain, topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Lalu kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Lalu seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Lalu juga tergantung banget sama pada terminal pusat. Lalu ada topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Lalu juga ada kekurangannya, yaitu kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel, dan juga instalasinya sangat rumit. Lalu juga ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan antara topologi boost dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat-pusat yang berbeda. Kelebihannya yaitu dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Lalu susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangannya yaitu memiliki kinerja yang lambat. Lalu penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan juga bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Lalu juga ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihannya yaitu bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Dan kekurangannya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan, dan biayanya cukup mahal untuk membuat topologi ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.